Shalom, puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi beribadah di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 ini. Saya percaya kita semua benar-benar bisa merasakan, melihat bukti penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, sungguh nyata di hidup kita. Dan ini juga bisa menjadi harapan kita bahwa hari-hari ke depan penyertaan Tuhan tetap untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui ibadah kita, untuk Tuhan yang juga selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Mari minta lawatan Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita. Dengan segenap hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Pemazmur berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, yang Maha Tinggi." Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian takkan habis. Katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
Selamanya Engkau-lah Tuhan yang kami sembah. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau adalah hidup di hidup kami. Engkau nyata Tuhan di hidup kami. Saat ini kami mau sama-sama bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang waktu hidup kami. Di setiap jam, di setiap menit, di setiap detik dalam hidup kami. Kami tidak pernah lepas dari pandangan mata Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk besarnya kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis di hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa yang baik. Dan di pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah. Kami mau meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan nama Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Hanya nama Tuhan yang diagungkan. Hanya nama Tuhan yang disanjung tinggi. Biarlah hati kami sungguh memuliakan Engkau Tuhan. Sungguh kami melihat kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Besarlah Engkau Tuhan dan layak dipuji. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita mengingat kelahiran Tuhan, Tuhan turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, namun Tuhan lahir di kandang domba. Tuhan lahir di palungan yang sederhana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menaikkan pujian palungan di kandang. Kita akan pujikan semua ayat. karena kami adalah bilangan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan, keselamatan yang dicari dan diselidiki oleh para nabi beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi Engkau menyatakan dirimu di dalam kehidupan kami ketika Engkau mengetuk pintu hati kami. Dan kami mendengar suara Tuhan, kami membuka pintu hati kami dan mempersilakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami mendapat predikat sebagai anak-anak Allah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa, yang telah memberikan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, mencari orang-orang yang berdosa, mendamaikan orang-orang yang berdosa dengan
Engkau ya Bapa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kita akan segera memasuki tahun yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau biasa-biasa saja, atau kita semakin jauh dari Tuhan? Perhatikan, Dia datang ke dalam dunia ini, Dia berinkarnasi menjadi manusia sama dengan saudara dan saya. Tujuannya untuk apa? Mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa dan Saudara. Itu sebabnya saya memberi judul khotbah saya saat ini adalah keselamatan yang dari Allah. Dari Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Saudara-saudaraku, tokoh kita saat ini adalah Simeon. Simeon, ia adalah seorang yang benar dan saleh kehidupannya. Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ya, saudara bisa baca ini dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 28. Jadi ini bukan cerita, bukan legenda, tapi kejadian yang sesungguhnya. Ya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Perhatikan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika ia melihat Yesus, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya begini, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Perhatikan, Simeon dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati sebelum melihat keselamatan. Jadi pada waktu dia melihat bayi Yesus, dia langsung, mungkin kalau orang saat ini kaget, terus dia pegang anak itu, dia menantang di atas tangan, dia lihat, dia katakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Satu perkara yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Simeon dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi petunjuk kepada saudara dan saya, kepada orang-orang yang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini, atau kepada orang-orang berdosa sekalipun. Ketika mereka melihat Yesus, apakah mereka akan mengatakan seperti itu? Mengatakan seperti Simeon, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padahal kita sering melihat Tuhan Yesus senantiasa mengetuk pintu hati kita. Dia berkata begini, tengok aku berdiri di buka pintu-Mu. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Simeon ketika dia melihat Yesus, lalu dia mungkin hatinya, oh ini dia nih, keselamatan yang dari Allah, orang yang akan menyelamatkan dunia ini. Sama dengan kita juga, ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita, ketika kita membuka pintu hati kita, keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan datang sendiri untuk menyelamatkan saya. Jadi saudara, kita istimewa, sama dengan Simeon. Simeon melihat tidak akan mati sebelum melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kita sudah memiliki Tuhan. Bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ayat yang ke-31 dan 32. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Perhatikan, keselamatan itu sudah disediakan oleh Allah di dalam bagi seluruh bangsa, ya. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Jadi Yesus itu adalah pernyataan Allah yang ditujukan untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Itu sebabnya siapa yang menerima Dia, kepada mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah itu sebabnya saudara-saudaraku, mari kita syukuri bahwa Simeon menjadi petunjuk bagi kita bahwa Yesus, bayi kudus yang tidak bercacat, tidak bercela itu, di dalam diri anak yang tidak bercacat dan tidak bercela itu terdapat kuasa. Kalau kita lihat anak bayi itu kan lemah, dia hanya begini-begini aja, gitu aja ya. Tetapi di dalam kelemahan yang seperti itu ada kuasa yang dahsyat yang nantinya akan menjadi penyelamat bagi orang-orang di seluruh isi dunia ini. Itu sebabnya mari kita lihat keselamatan yang sudah dinantikan. Di dalam Lukas 2 tadi kita sudah membaca, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Karena apa? Firman Tuhan bilang bahwa kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat keselamatan. Nah itu sebabnya ketika dia melihat Yesus, dia katakan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Simeon seorang yang benar dan saleh dan dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dalam ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Hubungan yang istimewa dengan Allah membuat Simeon melampaui orang-orang sezaman. Itulah sebabnya Allah menyatakan bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Jadi betapa istimewanya keselamatan itu, saudara-saudaraku. Setiap orang berusaha dan berjuang keras untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan di dalam beberapa paham kita bisa melihat ada yang menekankan kalau kita mau selamat kita harus melakukan kehidupan yang baik dan benar. Ada seorang rahib, dia untuk menjaga kebenaran dan kekudusan hidupnya, dia pergi ke hutan. Dia membuat pondok di hutan, gubuk kecil, dan dia di situ merenung, dia di situ berpuasa, dia di situ menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dia pikir dengan seperti itu dia akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika ada seorang anak, seorang pemuda melihat ada orang yang sedang bertapa di dalam gubuk itu, dia sampai dia lihat, ngapain Pak? Marah dia. Kamu nggak tahu bahwa saya sedang sedang bersemedi, sedang melakukan kegiatan supaya saya bisa mengenal, saya bisa hidup secara benar. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Simeon tidak harus melakukan seperti itu, tetapi karena kehidupan yang benar taat pada firman Tuhan, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi saudara dan saya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menjelaskan, ya, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Coba lihat, ya, keselamatan itu diselidiki dan selalu diteliti oleh para nabi bahwa keselamatan itu bentuknya seperti ini, keselamatan itu harus seperti ini. Mereka membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, maksud saya para nabi melihat surat-surat atau tulisan-tulisan para orang-orang yang dikasih oleh Tuhan seperti Musa dan yang lain-lainnya. Mereka melihat mana ciri-ciri orang yang akan datang untuk membawa keselamatan itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika keselamatan itu datang ke dalam dunia ini dalam bentuk, dalam pribadi bayi yang kudus dan tidak bercacat, tidak bercela, bayi yang lemah, mereka menganggap bahwa bukan itu, karena dia harus dari keturunan Daud, dia harus keturunan raja. Sementara itu Yesus, orang tuanya mereka kenal, yaitu Yusuf dan Maria, tukang kayu. Mana mungkin dia melahirkan seorang Mesias. Tetapi orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang tidak diperdulikan oleh masyarakat Yahudi, justru mereka lah yang menjadi petunjuk. Ya, para gembala, dia adalah orang yang
termarginalkan, kalau sekarang bilangnya seperti itu. Orang yang tidak diperhitungkan, tetapi justru melalui mereka lah firman Tuhan datang. Di mana pada waktu mereka sedang mengembalakan ternak di padang gurun pada malam hari, tiba-tiba muncul di depan mereka malaikat. Jangan takut, karena aku datang untuk memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir juru selamat manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala yang tidak diperhitungkan, dan orang Majus dari timur, mereka ahli astronomi, mereka ahli perbintangan ya. Waktu mereka menyelidiki, loh, ini kok ada bintang yang berbeda. Mereka lihat, mereka perhatikan, mereka selidiki, mereka baca dari surat-surat yang ditulis oleh para nabi. Akhirnya mereka menemukan, oh ini dia tanda bahwa juru selamat lahir, bintangnya seperti ini. Terus mereka pergi ke Yerusalem, dia pergi ke Bethlehem, dia bertanya kepada orang-orang di sekitar sana, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami sudah melihat bintangnya. Perhatikan, orang bukan dari masyarakat Yahudi, justru mereka dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita saat ini untuk mengerti bahwa memang keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sementara itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat menolak kehadiran juru selamat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus perlu menuliskan ini kepada banyak orang, bahwa keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Ini yang paling luar biasa buat kita semua. Kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kasih karunia yang diberikan kepada Allah pada mereka yang membaca kebenaran firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, dan yang mau menerima firman Tuhan itu dan menjadikannya utama di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudaraku, kita sama istimewanya dengan Simeon. Simeon tidak akan mati sebelum melihat keselamatan. Kita sudah memiliki keselamatan itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kan banyak orang juga yang tidak mau menerima. Bahkan orang Kristen sekalipun, mereka hanya tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tetapi mereka tidak menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka juga dapat diselamatkan kalau seperti itu? Nah, itu sebabnya bagi kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan, kepada kita sudah diberikan satu hal yang sangat luar biasa, yang diperjuangkan oleh orang-orang, yang diperjuangkan oleh paham-paham lain ya di dalam kehidupan ini, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, Rasul Paulus menulis begini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, ini dijelaskan dan ditekankan kepada saudara dan saya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, ya, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekali lagi, keselamatan itu telah diberikan kepada setiap manusia yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baik, perkara yang pertama kita sudah belajar bahwa keselamatan yang sudah dinantikan oleh orang-orang seluruh dunia. Yang kedua, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Lukas 2 ayat 30 sampai 32 berkata begini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Ya, jadi mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Keselamatan dari Allah apa? Yaitu bayi Yesus Kristus yang terlahir di kandang yang hina, di palungan. Sementara itu orang-orang modern saat ini
Ketika anaknya mau lahir, mereka beli box tempat tidur anak-anak yang paling mahal, kereta dorong yang paling mahal, ya. Semuanya baju-bajunya segala macam yang paling mahal. Tetapi juru selamat kita, Yesus Kristus, lahir di kandang yang hina, di atas palungan, dibaringkan di atas palungan, bukan di atas box tempat tidur bayi yang mewah, tetapi di atas palungan tempat makannya ternak. Disitulah Yesus dibaringkan, dibungkus dengan kain lampin, ya. Tetapi di dalam bayi yang seperti itu, yang lemah, yang hina itu, terdapat suatu kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Nah, mari sekarang kita melihat apa yang pernyataan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah yang dikatakan oleh bayi yang terlahir sangat hina itu, ya. Ketika dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias, dia mengatakan, aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Kita ini orang-orang yang sudah dipindahkan oleh Tuhan dari dalam maut ke dalam kehidupan yang kekal. Dan sekali lagi Tuhan Yesus ingin saudara dan saya ada bersama-sama dengan Dia. Dan pernyataan yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak akan menemukan ini, pernyataan seperti ini di dalam kehidupan para tokoh atau nabi-nabi yang yang diagungkan sebagai nabi yang terbaik, nabi yang terbenar, nabi besar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan itu bagi saudara dan saya. Akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kalau saudara mencari kebenaran, carilah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mencari jalan yang lurus, Yesus itulah jalannya, ya. Kalau saudara mencari kehidupan, Yesus itulah kehidupan itu. Karena Dialah yang bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara. Caranya gimana? Bukalah pintu hati saudara. Karena apa? Lihat ayat yang ke-12 dari Kisah Para Rasul, ayat yang keempat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Saya ketika membaca ayat ini, saya berkata, Tuhan, betapa dahsyatnya keselamatan itu. Betapa luar biasanya Engkau yang memberikan keselamatan itu kepada saya. Siapa saya, Tuhan, sehingga Engkau mau berkorban untuk saya. Sekali lagi saudara-saudaraku, penulis di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini saya percaya kita semua mengerti bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada cara lain. Walaupun saudara melakukan perbuatan yang baik di dalam pikiran saudara, saudara sudah melakukan perbuatan yang baik, saudara sudah melakukan perbuatan yang benar, itu menurut saudara.
ya, bukan menurut Allah, bukan menurut Tuhan Yesus. Orang yang baik dan benar adalah orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang baik dan benar menurut Tuhan adalah orang yang setia kepadanya, mau menerima Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam kebersamaan dengan Dia. Itulah yang disebut benar, orang yang saleh dan benar. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya menjadi satu-satunya jalan kepada Allah Bapa sebagai kebenaran. Ia menyatakan Allah Bapa, ya. Jadi Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah Bapa, ya. Karena di dalam Yesaya pasal yang 9 ayat 5 berkata apa? Seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan Dia dinamakan sebagai apa? Penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, ya, Raja Damai, ya, Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, ya. Bayi itu adalah disebut sebagai apa? Allah yang perkasa. Dan bayi itu juga disebut sebagai apa? Raja Damai. Jadi kalau saudara mencari kedamaian hidup, carilah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap orang adalah ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kelahiran merupakan awal dari proses keselamatan itu. Penampakkan diri dan kehidupan Yesus Kristus, ya, merupakan hal yang dicontohkan oleh Tuhan bahwa hidup yang benar adalah seperti hidupnya Kristus. Itu sebabnya semua orang yang telah dipilih dari semula ditentukan juga untuk menjadi apa? Memiliki gambaran yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. Jadi karakter Yesus harus menjadi karakter kita. Kehidupan Yesus harus menjadi kehidupan kita. Karena apa? Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga. Dialah menyatakan Bapa itu sendiri. Maka itu ketika Filipus bertanya gini, nah, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Terus Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang sudah melihat aku, dia juga sudah melihat Bapa. Jadi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan Tuhan Yesus mau supaya saudara dan saya kita juga di dalam Dia. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 17. Saudara akan melihat pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Aku minta kepadamu ya Bapa supaya aku memberikan kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku kepada mereka, supaya mereka menjadi satu dengan kita. Engkau di dalam aku di dalam Engkau, dan kita di dalam mereka. Sungguh satu hal yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi apa yang harus kita perbuat? Perhatikan, menjaga kekudusan dan kehidupan yang benar. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah kita terima sebagai anugerah Tuhan dengan terus hidup di dalam dosa. Ya, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus menjaga kebenaran, hidup di dalam senantiasa di dalam kebenaran. Kebenaran bukan menurut kata orang. Kebenaran bukan menurut kata kita, tapi kebenaran menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan itu dengan baik dan benar, dengan taat, itulah yang disebut kehidupan yang saleh. Jadi bukan atribut yang kita pakai menunjukkan kesalehan kita, ya, tetapi atribut kita adalah ketaatan di dalam menjalankan firman Tuhan. Yang berikutnya, senantiasa mengingat untuk tidak membiarkan pengorbanan Yesus menjadi sia-sia. Seringkali ketika kita terus-menerus hidup di dalam dosa atau berpikir salah, kita sebetulnya
sedang menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Dia mati di kayu salib untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Pada waktu dia terpentang di dalam kayu salib, di atas kayu salib itu, dia menanggung kesakitan yang sungguh luar biasa. Bayangkan, kita kepotong pisau sedikit, bunuh, langsung sampai wow, pressure di sini. Bayangkan saudara-saudaraku, tapi Tuhan Yesus tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dan menurut kebenaran firman Tuhan dikatakan gini bahwa orang yang mati di salib adalah orang yang sangat durhaka. Jadi itu sebabnya Yesus mati di kayu salib, menanggung kebejatan kita, menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan bagi orang-orang yang melakukan penyaliban itu sehingga dia terkapar di kayu salib itu, Tuhan Yesus tetap mengatakan apa? Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya saudara-saudara, ingatlah senantiasa bahwa pengorbanan Kristus sangat luar biasa untuk saudara dan saya. Itu sebabnya jangan sia-siakan pengorbanan Yesus itu dengan kita terus hidup di dalam dosa. Karena apa? Perhatikan Ibrani 9 ayat 28 ini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Setelah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, jadi penulis Ibrani mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan sekali saja, yaitu menanggung segala dosa isi dunia. Tetapi setelah itu dia akan datang kembali untuk menampakkan dirinya dan menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang menantikan dia. Kita adalah orang-orang yang sedang menantikan wujud keselamatan itu sesungguhnya. Ya, dia akan datang kembali untuk menjemput kita supaya di mana dia berada, kita pun berada. Jadi saudara-saudaraku, mari kita mulai hidup secara benar, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Pengorbanan Yesus hanya satu kali untuk menanggung dosa saudara dan saya. Sesudahnya dia akan menganugerahkan kepada kita keselamatan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu, karena keselamatan yang sudah kami terima melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib untuk kami sekalian. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah hidup, Engkau telah mati, dan Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami. Itu sebabnya kebenaran firman-Mu yang sudah selesai diberitakan ini, namun biarlah kuasa kebenaran firman ini akan terus bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama memberikan yang terbaik melalui persembahan ataupun perpuluhan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Tawarik, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, Tuhan Yesus mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami masih diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan, sehingga kami bisa bersyukur, mengucap syukur karena kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk hari ini. Berkatilah ya Tuhan semua berkat yang Tuhan berikan kepada
kita kumpulkan persembahan kita. Warta dan informasi pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara, kita masih di tengah pandemi, namun percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita melewati masa ini. Dan tidak lelah-lelahnya kami memberitahukan, mengingatkan bagi setiap jemaat yang ingin menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul di rumah. Jika ingin menyerahkan ke gereja, silakan datang sebelum jam 8.45, karena di jam tersebut pintu di bawah sudah dikunci, karena petugas pelayan akan berdoa bersama. Dan sebelum tahun berganti, seperti tahun-tahun sebelumnya, gereja kita akan mengadakan ibadah tutup tahun yang akan diadakan di tanggal 31 Desember. Ibadah akan dimulai di jam 6 sore, masih secara online atau live streaming melalui Instagram seperti hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk sama-sama menghadap Tuhan sebelum tahun berganti. Dan untuk ibadah tutup tahun nanti akan ada perjamuan kudus. Jadi untuk setiap saudara yang ada di rumah bisa menyiapkan roti kalau misalkan tidak ada roti bisa diganti dengan biskuit yang kecil-kecil atau roti yang bisa dipotong kecil-kecil. Kemudian untuk anggurnya juga bisa diganti dengan air teh. Jadi nanti silakan mempersiapkan roti ataupun anggur yang bisa diganti dengan air teh untuk ibadah tutup tahun nanti. Seperti itu pengumuman untuk warta informasi untuk minggu ini. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan, menaikkan pergumulan kita bersama kepada Tuhan. Tuhan kita yang baik, kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa sungguh benar kita selalu memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, kami perlu tahu Tuhan. Kasih
hadapan Tuhan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sejak Januari sampai dengan Desember ini kami sudah melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengalami ketakutan Tuhan karena wabah virus COVID-19 yang begitu dahsyat di seluruh dunia terjadi. Ada orang-orang yang seolah-olah sehat, tetapi sesungguhnya di dalam dirinya terpapar virus corona itu. Kami tidak tahu dan kami bergaul dengan mereka, kami bersentuhan dengan mereka. Nama Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan. Kami sungguh-sungguh dipagari oleh pasukan malaikatnya. Tetapi ini bukan menjadi satu hal yang seolah-olah kami mengiyakan bahwa tindakan kami adalah benar. Kami tetap harus menjaga kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak bersentuhan satu dengan lainnya. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai pemerintah untuk melakukan sebisa-bisanya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menolong masyarakat banyak. Itu sebabnya berikan hikmat kebijaksanaan kepada presiden kami, wakil presiden, dan juga jajaran menteri, supaya mereka bisa melakukan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Kami tahu Tuhan, banyak orang-orang yang tidak menganggap remeh dan merendahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena mereka melihat dari satu sisi, sementara itu pemerintah melihat dari banyak sisi, banyak hal yang dipikirkan oleh pemerintah. Bukan hanya masalah COVID-19 ini, tetapi juga bagaimana kehidupan masyarakat banyak, bagaimana perekonomian mereka, bagaimana pendidikan mereka, dan yang lain-lainnya. Itu sebabnya kami sebagai gereja Tuhan, kami terus mendoakan pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami. Nah, apabila ada pengkritik yang mencoba untuk memecah belah bangsa ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia agar mereka sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan ada sanksi-sanksi yang harus dihadapi ketika masyarakat melanggar protokol kesehatan itu. Sanksinya bukan hanya hukuman dari penyelenggara negara ini, tetapi juga sanksinya adalah bahwa mereka akan tertular virus ini, penyakit ini, sehingga mereka terancam kehidupan mereka. Ini yang sangat mengkhawatirkan kami ya Tuhan. Itu sebabnya berikanlah kerendahan hati dan hikmat serta kebijaksanaan kepada orang-orang pintar dalam negara kami ini, agar mereka tidak mengeluarkan statement-statement yang bertentangan, yang tidak mendukung program pemerintah, karena mereka menganggap bahwa mereka lebih tahu, mereka lebih bijak dalam satu hal, tapi yang dipikirkan oleh pemerintah adalah banyak hal. Itu sebabnya kami terus berdoa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik yang di kota-kota besar maupun di desa-desa, kami doakan mereka semua agar mereka mentaati kebenaran yang sudah ternyata ini Tuhan. Kami juga melihat di negara-negara lain melakukan hal yang sama supaya masyarakat mereka terlindungi dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan gerejamu di tempat ini. Kami sudah sekian bulan tidak melakukan ibadah bersama-sama, karena kami mencoba untuk mentaati apa yang menjadi himbauan pemerintah. Dan kami juga melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami mentaati pemerintah kami.
Itu sebabnya walaupun kami harus beribadah secara online, tapi kami percaya sukacita Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak sendiri, tetapi Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan kami nyata melakukan tindakan-tindakan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kami mengucap syukur kesejahteraan yang kami alami bersama dengan keluarga-keluarga Allah di Gereja Baptis Indonesia Kunciran ini. Kami dapat saling mendoakan, kami dapat saling menguatkan, kami dapat saling mendorong, walaupun itu hanya melalui WhatsApp atau melalui sosial media. Tapi kami bersyukur karena ada sarana ini sehingga kami tetap dapat berkomunikasi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami selanjutnya kepadamu, karena kami tahu hanya di dalam Tuhan sajalah ada kebenaran, di dalam Tuhan sajalah ada kehidupan. Dan kami terus berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring karena sakit penyakit. Tuhan lawatilah mereka Tuhan, jamahlah tubuh mereka masing-masing, kuatkanlah mereka, pulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kami terus berdoa untuk Ibu Wahab, kami terus berdoa untuk Ibu Huta Barat, kami juga berdoa untuk Bunda atau Ibu Lydia, supaya jamahan Tuhan terjadi, penyakit yang ada pada mereka Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain, jemaat-Mu, apabila ada yang terbaring sakit, Tuhan lawati mereka dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kami tidak ada emas dan perak, tetapi yang ada pada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit, sembuhlah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga-tetangga di kiri kanan kami, di muka, di belakang kami. Kami melihat di klaster Venice, di perumahan Venice di belakang ruko ini, ada beberapa orang yang terpapar dan bahkan sudah meninggal. Bahkan ada yang di depan ruko kami, juga ada kompleks klaster di depan kami ya Tuhan, dan ada belasan yang sudah meninggal. Kami berdoa Tuhan supaya kami senantiasa dijaga oleh Tuhan. Itu sebabnya kami belajar untuk mematuhi protokol kesehatan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belajar melalui online. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, supaya dalam situasi yang seperti ini anak-anak tetap dapat bertumbuh dan dapat terus setia dengan pelajaran mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa sapa kami yang kami panjatkan tidak dengan nama lain, melainkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, buat kuasa pimpinan dan penyertaan Roh Kudus serta kekuatan dan kuasa yang dari Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.